Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali teman-teman di pertemuan yang kelima mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Teman-teman, apa kabarnya? Dan selamat pagi ya teman-teman. Walaupun recordingnya malam-malam, saya tetap mengucapkan selamat pagi teman-teman karena video ini akan disimak teman-teman di pagi hari. Dan saya juga tidak melupakan untuk mengucapkan atau menanyakan ya, bukan mengucapkan, menanyakan teman-teman sudah sarapan belum, karena saran saya teman-teman ketika memulai aktivitas di pagi hari teman-teman harus sarapan dulu biar energinya kuat. Tapi beda bagi yang mungkin sudah merencanakan ingin saum di hari Senin, dipersilahkan karena sama juga ya, sarapannya itu di aktivitas sahur gitu, di sebelum subuh. Jadi teman-teman juga punya energi untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Dan teman-teman juga saya menyarankan untuk mandi dulu ya, biar seger gitu teman-teman. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang atau teman-teman yang merasa males nih gitu kan, apalagi online ya, online, kemudian daring, khususnya ini untuk yang kelas A2 dan teman-teman yang mungkin di luar cuacanya hujan atau gerimis atau mendung gitu, kemudian malas untuk mandi ya, saya sarankan walaupun nggak mandi juga nggak apa-apa, yang penting semangat untuk menyimak video pembelajaran hari ini, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin teman-teman di sini pertemuan yang kelima. Seharusnya pertemuan 6 kita punya satu PR ya. Nanti insya Allah di minggu tenang kita akan tetap masuk ya teman-teman, untuk menutupi bolongnya atau kurangnya gitu pertemuan kita di mata kuliah PBO2 ini. Dan deskripsi singkat, saya di awal pasti menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah PBO2 yang jelas. Ini secara garis besar untuk mengingatkan teman-teman juga bahwasanya teman-teman punya tugas utama yang akan dipresentasikan setelah UTS. Jadi teman-teman sudah mulai menyicil ya teman-teman, karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Pertemuan kita tinggal sisa 2 lagi, kemudian UTS, dan di minggu depannya kalian sudah mulai presentasi. Jadi bisa dibaca ya teman-teman deskripsi singkatnya. Di sini nanti teman-teman diharapkan bisa membuat sebuah aplikasi, kemudian berbasis JFrameform menggunakan bahasa pemrograman Java, dan teman-teman bisa mengimplementasikannya ke tema transaksi di aktivitas hari-harinya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu untuk hari ini mengintegrasikan bahasa pemrogramannya. Nah, dan di minggu yang lalu ya teman-teman, mungkin dari mengingat kembali ya, mereview kembali, di minggu yang lalu kita sudah sampai ke tahap bagaimana mengkoneksikan antara bahasa pemrograman Java dan MySQL gitu ya. Kemarin itu dibuktikan dengan kita membuat form login dan berhasil mengkoneksikan ya. Jadi data yang ada di MySQL itu bisa digunakan untuk JFrameform yang ada di NetBeans. Nah, hari ini berkelanjutannya ya teman-teman, kita akan mencoba untuk menginsert. Kalau kemarin insertnya manual di back end di database-nya, sekarang kita coba untuk di front end-nya. Di front end-nya kita insert database-nya dan bagaimana kita memasukkan data tersebut, dan bagaimana nanti data tersebut dapat dilihat menggunakan JTabel ya teman-teman. Nanti kita akan belajar juga komponen mengenai JTabel. Nah, selanjutnya bahan kajian bisa dibaca ya teman-teman ya. Kita akan belajar form register. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada query insert-nya untuk menginputkan data ke database dan menampilkan hasil insert database melalui fitur JTable. Selanjutnya nanti sebenarnya ini tambahan saja ya teman-teman ya. Dan kita langsung saja ke NetBeans-nya ya. Dan teman-teman yang sudah buat form login, wah ini sekalian mereview kembali ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemarin kalian bisa login. Dan di sini ada desain tambahan yaitu label. Nah, label di sini kalau saya menamakannya sign up ya. Jadi ini meneruskan form login dari minggu yang lalu. Bagi yang belum punya diharapkan buat ya. Yang baik itu atau yang lebih baik kalian bisa buat dari awal, dan
dibantu oleh temennya. Tapi kalau misalnya yang ingin praktis gitu, mau copy paste dari temennya atau minta dari temen, dipersilakan. Tapi yang saya tekankan, teman-teman harus mengetahui langkah-langkahnya bagaimana cara membuat form login ini. Karena jangan sampai kalian mengandalkan perkuliahan itu hanya copy paste saja, tapi kalian teman-teman bisa membuat dari awal, walaupun itu diajari dengan temennya, itu lebih baik ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat label namanya sign up, dan sign up ini saya klik kanan, kemudian saya pilih event, kemudian saya pilih mouse dan mouse click ya teman-teman ya. Nah, di mouse click ini saya akan menambahkan fitur yang namanya transisi antar dua form. Jadi simpel sekali teman-teman. Saya di sini akan melihatkan source-nya, transisi form. Nah, hanya this.setVisibleFalse, kemudian new login set visible true. Sebenarnya di sini untuk baris pertama ini hanya untuk menutup gitu kan. Set visible-nya itu false untuk menutup form yang berada pada di source-nya, dan untuk memunculkan form baru namanya login gitu kan, new login set visible true, maka booleannya diisi true agar muncul. Nah, di sini kita isi seperti itu teman-teman, this set visible false, new. Yang saya masukkan di sini bukan login lagi karena saya berada di form login. Jadi saya akan membuat satu form lagi namanya register, seperti itu. Bisa dilihat ya teman-teman di sini, this set visible false, kemudian new register nama form lainnya. Nah, setelah itu ditambahkan, ini ya teman-teman, kita akan menuju kepada form register. Nah, teman-teman bisa, mungkin bagi yang menyimak video bisa di-pause dulu, kemudian dibuat dulu ya rangkaian komponen swing-nya, kemudian nanti menyesuaikan, ada register, ada ID, nama lengkap, username sama password. Mungkin kalau login kemarin hanya username dan password, di sini saya tambahkan ID, nama lengkap, username, password. Jadi field semua. Kemudian ada login sign up, ada login, ada button sign up, ada button back, ada button refresh, ada button tabel. Nah, ini yang baru teman-teman, JTable. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuat fitur buttonnya, nah di back, ini di back ya, di back ini di double klik, fungsinya untuk menambahkan fitur tadi, fitur untuk transisi form. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari register pengen ke login gitu kan, itu bisa ditambahkan seperti ini. Nah, this visible false, new login, set visible true. Ini tambahkan dulu ya teman-teman di back, karena ini yang menurut saya yang mudah gitu. Nah, kemudian jadi ada transisi antara register sama login. Jadi ketika pengen login, saya belum punya akun, saya sign up. Tapi kalau misalkan saya sudah punya akun, kemudian saya back ke login gitu ya. Seperti itu logikanya. Kemudian teman-teman, setelah sudah teman-teman buat, ini jangan lupa variabelnya ya, change variable name ini namanya ID kalau saya. Ini klik kanan, change variable namanya txt nama. Ini hampir sama kayak di minggu yang lalu ya. Di sini saya masih pakai txt user, maksudnya username yang kemarin pun saya tetap pakai txt user, dan di password saya pakai txt-nya txt pass ya, txt pass. Jadi teman-teman harus disesuaikan aja. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita ke tabelnya. Tabel ini dibuat dengan cara mendrag swing controls yang ada di bawah. Namanya table. Di drag aja, kemudian diklik kanan, pilih tabel contents. Nah, tabel contents ini nanti teman-teman bisa dilihat di atasnya ada tab, tabel model, column, sama row. Kita pilih yang columns. Nah, nanti ini disesuaikan jumlahnya. Di sini ada count-nya ya, bisa 5, bisa 4 gitu. Kemudian diisinya sesuai aja, ID, nama, username, password. Ini buat header tabelnya. Kemudian untuk checklist ininya kalau saya sih dihilangkan, karena biar nggak usah di resizable dan editable. Jadi nggak bisa diedit lah sama kita ya teman-teman. Kalau sudah ini selesai, kita close. Nah, hanya itu saja. Dan kita pun harus memberikan variable name juga untuk di desain tabelnya. Klik kanan tabelnya ya teman-teman, change variable name, kemudian pilih atau ketikkan tabel 1 kalau saya, TBL 1 seperti itu. Kemudian OK. Nah, setelah itu ini persiapan di desainnya sudah siap ya teman-teman. Kita akan memulai di button sign up. Nah, kita akan ke button sign up. Nah, di sini nanti akan menuju kepada kursor yang kita akan mengetik source code-nya atau script-nya.
Nah, dan saya sudah menyiapkannya kok teman-teman, tenang saja biar teman-teman nggak perlu ngetik dari awal seperti itu. Di situ ada file namanya register.java. Nah, di situ ada fungsinya dari try sampai ke bawah. Kita copy paste aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa me-improve apabila nanti ada tugas yang saya berikan ke teman-teman. Nah, di sini ada try ini untuk sebenarnya untuk apa ya? Bisa dibilang untuk menghandling apabila ada error gitu kan, try catch ini. Jadi kalau misalkan pemrograman itu kan pemrograman Java ataupun bentuknya apapun, kalau misalkan dia ada error, entah itu input entah itu dari source-nya, itu biasanya kan terjadi crash ya atau pemberhentian program. Nah, try catch ini untuk menghandling seperti itu teman-teman. Di sini ada stat untuk ininya ya teman-teman, untuk koneksinya. Kemudian nanti ada query-nya, di sini adalah insert into admin value. Jadi di sini adalah fungsi query-nya, yaitu untuk menginput. Jadi insert into tuh input ke admin. Admin itu jangan lupa teman-teman, di minggu yang lalu kita sudah membuat tabel admin. Value-nya adalah ID. Nah, ID ini ngikutin variabel yang ada di design, kemudian txt nama, txt user, dan txt pass. Nah, setelah itu jika sudah tersimpan nanti akan muncul message simpan berhasil. Dan di sini ada ID, nama, user sama pass. Ini diperuntukkan untuk menghapus kembali apabila sudah disimpan berhasil, mereka akan kosong kembali. Nah, di sini ada catch-nya ya. Dan print stack trace itu fungsinya sebagai handling aja, handling terkait dari ini penjelasannya sebenarnya sudah saya ini ya. Ini membantu untuk melacak pengecualian. Misalnya Anda menulis beberapa metode dalam program. Jadi ini bisa kurang lebih bisa kayak melacak bug gitu loh. Gitu ya. Kemudian print stack akan membantu Anda mengidentifikasi metode mana yang menyebabkan bug, misalnya seperti itu. Stack akan membantu seperti ini. Pertama, metode utama Anda akan dipanggil ke tumpukan. Kemudian metode kedua akan dipanggil dan dimasukkan ke tumpukan dalam urutan LIFO. LIFO itu last in first out. Dan jika ada kesalahan terjadi di suatu tempat, maka metode apapun, tumpukan ini akan membantu mengidentifikasikan metode itu. Nah, jadi fungsinya tadi metode print stack trace itu untuk melacak ya, jadi melacak bug yang ada pada sebuah metode. Dan ini pun teman-teman saya dapatkan di petani kode ya teman-teman. Jadi saya searching seperti itu. Jadi teman-teman bagi yang merasa ada source yang penasaran gitu, ini buat apa sih, bisa dicari sumber-sumbernya, bisa dari petani kode, bisa dari Stack Overflow gitu dan lain-lain lah. Pokoknya aplikasi bukan aplikasi ya, website penyedia atau forum berdiskusi, sharing gitu, seperti layaknya kita teman-teman saling sharing ya antara saya dan teman-teman mahasiswa. Oke, selanjutnya jika sudah ini teman-teman fungsi insertnya, kemudian kita juga akan membuat fungsi agar data-data tersebut dapat tampil di tabelnya gitu ya. Caranya kita kembali lagi ke source dan saya akan membuat sebuah metode ya teman-teman. Namanya saya sudah sesuaikan tadi ya. Aduh, kayaknya ke close. Kita ke close ya. Kita ke PBO2. Materi fix. Oke. Di sini ada tampil tabel namanya. Nah, di sini saya sudah buat void namanya tampil data. Maaf teman-teman, bukan tabel, tampil data di sini. Kemudian saya copy saja. Kemudian kita simpan di, sebenarnya bebas ya, tapi yang jelas jangan di tengah-tengah metode gitu kan. Misalnya saya buat di sini deh. Namanya void tampil. Nah, kemudian di sini void tampil data. Di sini ada notif. Default tabel modelnya ini belum diinputkan nih library-nya, maka kita bisa klik ya tombol atau lampu kuning merahnya, kemudian add import. Nah, import library untuk Java Swing Table default tabel modelnya. Nah, jika sudah dia hilang ya errornya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tabel add column ID, tabel add column nama lengkap. Jadi ditambahkan kolomnya berdasarkan nama headernya. Dan di sini nanti akan ada connect ke database-nya, yaitu namanya select bintang from admin. Jadi kita akan mengacu kepada from, artinya tabel adminnya.
kemudian nanti ada koneksinya, dan di sini akan menambahkan data sesuai yang ada di database seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ada tabel 1. Ini untuk variable name yang ada di desain, untuk tabelnya harus disesuaikan, jangan sampai beda. Nah, setelah itu teman-teman, di sini ada void tampil data ya. Artinya saya sudah membuatkan sebuah metode tampil data. Ini dipanggil di button refresh. Di sini saya sengaja buat button refresh. Jadi ketika itu masuk, ketika kita klik, refreshnya akan memunculkan gitu ya. Jadi harus dipanggil dulu lah di button, baik lagi ya, button refresh, tampil data titik koma seperti itu. Nah, persiapannya sudah selesai ya teman-teman. Kita coba dulu dari login, boleh deh run file. Cukup lama ya teman-teman untuk run-nya. Nah, sudah muncul. Nah, kalau misalnya kita login, bla 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 gitu ya, login. Nah, ini username atau password salah. Ini sengaja untuk database-nya, maaf ya teman-teman, untuk database-nya di tabel admin ini saya sengaja sudah kosongkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi saya kosongkan, nggak ada isinya. Nah, jadi saya belum bisa login nih. Ya, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian coba kita klik sign up-nya. Nah, sign up ini saya pakai label ya teman-teman, bisa diklik. Nah, kemudian kita masuk ke registernya. Di registernya kita coba masukkan ID-nya 1, nama lengkapnya misalnya Rian, username-nya Rian, password-nya juga Rian. Kita sign up. Nah, simpan berhasil. Jadi sudah masuk ke database-nya. Nah, ketika kita pengen melihat, coba kita refresh di sini. Nah, dijelajahi. Nah, di sini sudah masuk ya, ID-nya 1, Rian. Nah, untuk di sininya teman-teman, kalau mau melihat tabelnya, kita harus refresh terlebih dahulu, karena untuk metode tampil datanya itu saya sudah simpan di button refresh. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat, oh, ada ID 1, nama lengkapnya Rian, username Rian, passwordnya Rian. Dan ini sebenarnya jangan diikutin ya teman-teman ya. Maksudnya untuk di register sendiri, jangan sampai kalian buat aplikasi di form register itu dikasih tabel untuk nama-nama atau username atau akun ya, atau akun dari aplikasi kalian. Nah, ini biasanya disisipkan atau ditempatkan di form admin namanya. Jadi kalian punya hak akses sendiri ke admin, baru teman-teman admin itu bisa melihat username-nya gitu ya, atau user-user yang menggunakan aplikasi kalian gitu. Ini hanya untuk contoh saja ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah membuat ini, kita coba back. Kita coba di sini username-nya Rian, password-nya Rian. Kita coba. Password di sini juga saya masih belum pakai text field yang khusus password ya. Harusnya sih pakai teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, ada password field namanya. Nah, tapi ini cuma buat contoh aja ya teman-teman, jadi nggak masalah. Dan ini untuk menyesuaikan, atau kasih Rian 1 dulu ya untuk errornya. Nah, masih salah. Kalau misalkan benar, login, maka berhasil login. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-5 ini. Bagi teman-teman yang di rumah pun, saya tetap akan memberikan quiz ya teman-teman ya. Jadi kemarin sudah ada quiz yang pertama, nanti akan saya cek dan saya rekap ya teman-teman. Dan pengumumannya nanti, pokoknya minggu-minggu sebelum UTS lah rekapnya. Jadi sekalian, jadi jangan per minggunya, saya akan umumkan nanti, maksudnya diumumkannya itu sekaligus gitu ya. Jadi buat teman-teman penasaran lah. Dan jangan lupa kuisnya seperti biasa dikerjakan, yang di rumah dikerjakan, kemudian bisa di-upload di YouTube, kemudian bisa ditunjukkan langsung terkait hasil yang sudah teman-teman buat. Dan nggak perlu dijelaskan lagi source code-nya, yang jelas dari segi run aplikasinya saja. Nah, itu nanti akan saya nilai. Dan untuk tugas atau kuisnya, saya akan memberikan fasilitas untuk pengumpulannya di spada.unsera.ac.id. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk deadline-nya ya kurang lebih kita biasa ya untuk hari Rabu ya. Jadi paling lambat hari Rabu. Dan teman-teman kalau yang sudah mengirim ya bisa dicek lagi, khawatir salah ngirim link filenya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan salah ngirim link itu sudah dianggap gagal. Dan tetap saya akan mengumpulkan khusus buat yang kelas A2 ya, karena ini videonya khusus buat yang kelas A2. Untuk rewardnya auto 100
100 UTS untuk berapa orang kemarin ya, saya lupa, mungkin 10 orang ya, buat 10 orang deh ya, buat 10 orang yang mendapatkan pengumpulan poin terbanyak akan mendapatkan reward tersebut. Kalau untuk kelas A1 itu 5 orang, kalau untuk kelas B1 itu cuma 3 orang, karena terkait kuota atau jumlah mahasiswa atau per kelasnya teman-teman. Itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau tadi dari sisi penyampaiannya terlalu cepat dan terlalu bertele-tele dan sebagainya. Karena hakikatnya saya sebagai manusia masih sangat membutuhkan sharing dari teman-teman. Dan kalau misalnya ada penjelasan yang masih kurang jelas, bisa kita diskusikan melalui WhatsApp grup ya teman-teman. Kalau mau wapri langsung juga silakan, tapi mohon maaf kalau misalkan slow respon. Karena kebetulan di minggu-minggu ini saya masih ada agenda lah yang perlu saya kerjakan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.